Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pelaku pembakaran mobil dan rumah warga di Kabupaten Pinrang tertangkap. Tersangka sakit hati karena pernah ditampar korban. Ratusan calon haji kloter pertama embarkasi Makassar diberangkatkan ke Arab Saudi dari Bandara Sultan Hasanuddin. Harga telur semakin mahal. Pedagang kecil yang terdampak mau tak mau mengurangi ukuran makanan yang dijual. Kita ke informasi selanjutnya. Sejumlah pengusaha kecil dan menengah di Goa terkena dampak kenaikan harga telur ayam. Mereka terpaksa mengurangi ukuran barang jualan tanpa menaikkan harga jual agar tidak kehilangan pelanggan. Imbas kenaikan harga telur dirasakan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Kabupaten Goa. Sejumlah pedagang kecil harus menyiasati dagangan agar bertahan tanpa menaikkan harga jual sehingga pelanggan tidak berpindah. Guna mempertahankan omset jualan, sejumlah pedagang harus memutar otak. Salah satunya pengusaha donat rumahan mengecilkan ukuran donat karena dagangannya 90% menggunakan 100 telur ayam sebagai bahan baku. Pemilik biasanya menghasilkan 1.000 donat, tapi kini imbas kenaikannya harga telur ayam hanya menghasilkan 960 donat sekali produksi. Bahkan pemilik harus merumahkan 1 karyawan karena jumlah produksi berkurang. Naiknya harga telur itu kami sebagai pedagang UMKM itu kayak merasa tersiksa. Karena setelah lebaran itu kenaikannya drastis sekali. Yang biasanya kami belikan itu 42.000, 43.000 dan sekarang 56.000 sampai 58.000. Cuman kami akali itu di kecil besarnya itu donat yang tadinya bisa jadi 70 box satu kali mixer itu, ini kami bisa dapat 75 box. Pedagang kecil lainnya yaitu telur gulung dan kebab telur juga merasakan kondisi serupa. Mereka menggunakan 100 telur ayam sebagai bahan baku dan pelengkap jualan. Kita sih pedagangnya, kalau bisa pemerintah menurunkan harga telur karena kita yang juga dalam RTH ini dominannya memakai telur semua adonannya. Harga telur ayam di Goa meningkat sejak 3 hari setelah Idul Fitri. Harga telur ayam naik dari Rp45.000 per kerat isi 30 butir menjadi Rp58.000 per kerat. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Menyikapi kenaikan harga telur ayam, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan sejumlah solusi. Berikut pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Ini banyak sekali pengusaha telur itu yang tutup, bangkrut karena harganya terlalu murah kemarin. Bahkan mau lebaran aja 25.000, 26.000, bangkrut orang. Karena dia harganya harus jualnya itu 28.000. Nah, oleh karena itu sebagian itu induk-induknya itu diremajakan. Potong gitu dan perlu waktu, ya satu, tentu perlu waktu. Kedua, memang ada beberapa harga seperti jagung, saya dengar pakan naik, tentu akan mempengaruhi. Nah, oleh karena itu tentu harus diambil langkah-langkah. Pertama, tentu produksinya ya, saya kira perlu sedikit, sebentar lagi juga sudah mulai stabil. Kedua, kita lagi diskusikan soal jagung. Kalau dulu jagung kalau sampai harganya mahal kan disubsidi pemerintah 1.500 per kilo. Nah, cuman sekarang kalau andai kata itu nanti kita putuskan, belum, ini lagi akan dibahas. Tapi yang disubsidi itu dari petani lokal. Demi mendorong siswa berinovasi dengan memanfaatkan barang bekas, salah satu sekolah negeri di Kabupaten Sinjai menggelar lomba mendaur ulang sampah bekas menjadi barang yang memiliki nilai jual. Hasil karya para siswa kemudian akan dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp25.000 hingga ratusan ribu rupiah. Kreativitas terkadang bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Salah satu contohnya yaitu mendaur ulang sampah plastik menjadi barang yang memiliki nilai jual seperti tas, gelas, hingga keranjang. Di Kabupaten Sinjai, salah satu SMA negeri menggelar kompetisi antar kelas mendaur ulang sampah.
diantaranya botol plastik, sedotan, bungkus permen untuk menjadi barang yang berguna. Kegiatan ini dilakukan untuk mendorong siswa lebih berinovasi dengan memanfaatkan bahan bekas di sekitar lingkungan. Setelah menjadi barang yang memiliki nilai jual, karya para siswa ini pun dipamerkan kepada orang tua maupun tamu undangan. Rangkaian dari pelaksanaan penguatan produk pelajar Pancasila yaitu gelar karya inovasi kelima. Jadi yang dihadirkan itu beberapa karya dari sampah plastik yang bertujuan supaya anak-anak itu bisa memiliki rasa peduli dan cinta terhadap lingkungannya. Hasil daur ulang sampah plastik ini juga akan dijual dengan kisaran harga Rp25.000 hingga Rp100.000 per itemnya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Indonesia memiliki sejuta tradisi yang menarik, salah satunya Mapal Lili di Dusun Lapalopo, Kabupaten Pinrang. Tradisi masyarakat Bugis ini digelar setiap tahun saat musim tanam padi sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Tradisi Mapal Lili di Dusun Lapalopo, Kecamatan Matirobulu, Kabupaten Pinrang diawali dengan membajak sawah oleh pemerintah yang dianggap sebagai penguasa wilayah, kemudian disusul seluruh petani. Urutan rangkaian sebagai simbol kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat karena dipercaya sinergi yang terbentuk akan membawa hasil lebih maksimal dibandingkan berjalan terpisah. Saat kaum pria membajak sawah, kaum ibu turut ambil bagian. Tidak hanya bersantai, para ibu membantu menyiapkan makanan yang akan didoakan oleh pemuka agama. Usai membajak sawah dan pemuka agama selesai berdoa, dilanjutkan dengan makan bersama sebagai simbol rasa syukur kepada Tuhan. Jadi pengen ikutan makan bareng ya, hehe. Di sini hanya berupa doa-doa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada terkait bahwa ini ada seperti mantra-mantra, tidak ada Pak. Jadi murni ini sebagai sebagai rasa syukur untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rezeki kepada petani yang ada di Lapalopo ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ini memang masyarakat kita di sini memang sudah lama melaksanakan tradisi seperti ini. Artinya turun sawah itu harus bersama-sama sebagai tanda persatuan masyarakat untuk juga mendapatkan hasil yang baik. Setelah makan bersama, pemerintah dan petani bermusyawarah mencari solusi jika menemukan kendala selama musim tanam. Tradisi turun-temurun masyarakat Bugis ini sebagai bentuk rasa syukur sekaligus memanjatkan doa untuk kelancaran pertanian agar terhindar dari bahaya seperti serangan hama. Acara Mapal Lili ini boleh dikata tiap turun sawah kita laksanakan. Karena makna daripada Mapal Lili ini adalah memuarai, dalam bahasa Bugisnya memuarai pakinya air bila mana. Maksudnya itu yang bisa mengganggu tanaman-tanaman kita bisa terhindar dari itu. Di samping itu untuk kelompok kita ini itu yang pertama kali untuk di Kecamatan Matirobulu pelaksanaan daripada acara Mapal Lili ini. Pada musim tanam bulan Oktober hingga Maret silam, hasil pertanian Dusun Lapalopo mencapai 7 ton per hektar dengan harga Rp6.000 per kilogram. Wow, dahsyat kan? Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.